Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendemonstrasikan kontekstual mengenai tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Adapun anggota kelompoknya, Ilham Triwilujeng, Indah Widya Rahayu, Rizka Meilina Safitri, Safira Nurul Fatona, dan Vina Fitiah Nur Arofah. Tanggapan terhadap kasus di ruang kelas. Yang pertama, kasus 1 terdapat 2 poin, kasus 2 terdapat 2 poin, dan kasus 3 terdapat 2 poin. Untuk kasus yang pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau NIM. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat pengerjaan soal. Dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Dari kasus 1 tersebut, muncullah pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Kasus pertama, poin pertama, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena guru sudah membuat aturan atau langkah-langkah pengerjaan soal dengan jelas, sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan baik dan paham terkait cara pembelajaran yang diberikan. Soal percobaan kedua sama seperti soal percobaan pertama. Faktor yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, yang pertama yaitu pemahaman konsep. Peserta didik tidak hanya mengikuti langkah-langkah, tetapi mereka juga memahami konsep di balik perhitungan rata-rata. Kedua, praktik dan pengalaman. Dengan mengerjakan soal yang sama beberapa kali, peserta didik mampu memperkuat ingatan mereka melalui praktik. Yang ketiga yaitu internalisasi proses. Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut yang sudah dilakukan, peserta didik mungkin telah menginternalisasi proses tersebut sehingga mereka mengingat dan menerapkannya. Dan yang terakhir yaitu kepercayaan diri. Ketika peserta didik berhasil mengerjakan soal dengan benar pada percobaan pertama, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka yang berkontribusi pada keberhasilan percobaan kedua. Dari kasus 1 tersebut, muncullah pertanyaan yang kedua, yaitu sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan. Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan belajar yang dapat diterapkan dengan metode tersebut yaitu mengerjakan latihan soal yang bersifat prosedural atau lebih mengarah ke peragaan. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika pada cerita tersebut yaitu menggunakan teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik berfokus pada perubahan tingkah laku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai stimulus yaitu tindakan guru saat memberikan langkah-langkah pengerjaan soal dengan jelas. Kemudian respon yang dihasilkan yaitu peserta didik dapat mengerjakan soal dengan tepat. Menurut teori belajar behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil. Kasus selanjutnya, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Poin pertama, menurut Anda,
Apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Poin kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut kelompok kami, hal yang dapat dilakukan Ibu Rina selaku guru kelas 1 SD agar dapat membantu peserta didiknya paham dengan konsep berhitung, yaitu dengan menggunakan alat bantu media pembelajaran Mabeta, Mejen Berhitung Matematika. Mabeta ini merupakan media pembelajaran berbasis aktivitas yang menggabungkan antara permainan dan materi berhitung atau operasi matematika dasar. Mabeta dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan meningkatkan minat berhitung peserta didik. Dengan menggunakan media pembelajaran Mabeta, diharapkan pembelajaran matematika menjadi tidak sulit lagi dan pemahaman serta minat peserta didik menjadi meningkat. Semakin konkret pelajaran, maka akan semakin mudah bagi Ibu Rina dalam menyampaikan materi dan semakin cepat pula peserta didik dalam memahami materi. Selanjutnya, poin kedua kasus 2. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan hal yang berkaitan. Karena rentang usia peserta didik SD kelas 1 kurang lebih umurnya 7 tahun, sesuai dengan teori perkembangan intelektual Piaget, peserta didik kelas 1 SD berada di tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak belum dapat berpikir secara abstrak. Dalam pembelajaran, mereka masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Sementara, berhitung pada materi kelas 1 SD termasuk pada konsep bilangan yang mana merupakan salah satu objek matematika yang bersifat abstrak. Piaget menyatakan bahwa perkembangan belajar matematika anak melalui 4 tahap, yaitu tahap konkret, semi-konkret, semi-abstrak, dan abstrak. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh peserta didik kelas 1 SD yang masih berada pada tahap konkret adalah mendapatkan pengalaman langsung dengan memanipulasi objek-objek konkret secara langsung. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat, menyentuh, ataupun keduanya. Misalnya dengan melihat menggunakan media pembelajaran tersebut, maka peserta didik dapat memahami konsep berhitung. Selanjutnya, kasus terakhir yaitu kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Dari kasus ketiga ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk jawaban kasus ketiga poin pertama, pertimbangan dan keputusan yang dilakukan oleh Made menurut kelompok kami telah sesuai, karena Made memperhatikan latar belakang peserta didik untuk mengaitkan materi pembelajaran yang sedang dipelajari oleh peserta didiknya. Made telah memberikan contoh kepada peserta didik untuk membuat tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Hal ini akan membantu peserta didiknya menjadi lebih mudah paham terhadap materi dengan mengenal kondisi lingkungan sosial di sekitar mereka, sehingga pembelajaran bersifat kontekstual. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kelompok kami, prinsip yang digunakan Made tersebut termasuk ke dalam teori konstruktivis Vygotsky. Teori tersebut menjelaskan bahwa belajar adalah sebuah proses yang melibatkan 2 elemen penting. Yang pertama, belajar merupakan proses secara biologi sebagai proses dasar. Yang kedua, proses secara psikososial sebagai proses yang lebih tinggi dan esensinya yang berkaitan dengan lingkungan sosial budaya.
Munculnya perilaku seseorang adalah karena keterlibatan dua hal tersebut. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengolah informasi merupakan proses secara fisik-psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Pengetahuan yang telah ada sebagai hasil dari proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Oleh karena itu, Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial bagi perkembangan belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.